الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini seluruh dunia sedang digemparkan oleh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berukuran sangat kecil, tetapi dapat menyebar dengan mudah dan menginfeksi ribuan manusia dalam tempo singkat. Penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Corona yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai pandemi global membuat instansi-instansi kesehatan dan pemerintah melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya penyebaran wabah tersebut. Menurut Mudir Masjid Agung Sholihin Dr. Andes Haji Antonius Leonardo MSI, dalam menyikapi corona saat ini Masjid Agung Sholihin tetap melaksanakan sholat Jumat dengan ketentuan yang pengurus Masjid Agung Sholihin tetapkan, diantaranya menjaga kebersihan Masjid Agung Sholihin. Jadi untuk menyikapi corona saat ini, Masjid Agung Sholihin untuk saat ini tetap melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Sholihin, tapi tentu dengan beberapa ketentuan yang sudah kami buat. Salah satunya menjaga kebersihan, terus lagi silakan membawa sajadah masing-masing dari rumah. Nah, terus lagi kalau misalnya ada jemaah yang memang sakit, kita himbau untuk melaksanakan sholat di rumah. Nah, untuk sementara kita lihat kondisi ke depan, tapi insya Allah untuk Masjid Agung Sholihin hari ini kita laksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Sholihin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya, Bukhari 6812, melarang bagi seorang yang memiliki aroma tidak sedap untuk sholat di masjid. Lalu bagaimana dengan keadaan wabah COVID-19 yang mudah menyebar dan mematikan? Maka meniadakan sholat Jumat dan sholat berjamaah dalam keadaan darurat seperti ini diperbolehkan. Keringanan meninggalkan sholat Jumat pun bisa diganti dengan 4 rakaat sholat zuhur di rumah atau di tempat yang tidak ramai. Ibadah yang diperintahkan itu memiliki dasar hukum yang wajib, tetapi dalam keadaan yang darurat, kewajiban itu kemudian menjadi gugur ketika segala syarat dan ketentuan yang berlaku untuk kita bisa gantikan dengan yang lain. Sebagai contoh, kita sering mendengarkan bagaimana para khatib, para mubalik menyampaikan
ibadah shaum itu wajib bagi orang-orang yang beriman. Tetapi wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Tapi tidak bagi orang yang sakit atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Kita juga mendengar Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya untuk beberapa daerah yang saat ini sama kita ketahui dan sama kita pahami terjangkit sebuah wabah yang bukan saja mengenai negeri kita, tetapi juga mengenai seluruh manusia yang ada di dunia. Wabah itu disebut dengan COVID-19 atau coronavirus disease 19. Bagaimana kemudian kita menyikapi hal yang seperti ini agar tetap dalam koridor taat dan patuh kepada Allah, agar dalam koridor menghambakan diri kepadanya, melaksanakan ibadah, menjauhi larangannya? Maka hal itu adalah penting untuk kita agar kita memiliki bekal yang cukup menghadapi hal yang seperti ini. Karena ada di kalangan kaum muslimin yang kemudian ia menyerahkan dirinya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja tanpa melakukan ikhtiar apapun. Ia berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melimpahkan kepadanya penyakit tanpa seizinnya, tetapi tanpa berusaha dengan ikhtiarnya yang optimal untuk menghindari penyakit itu. Maka sikap tawakal yang seperti ini adalah sikap yang salah. Seorang sahabat yang pernah ditegur oleh Rasulullah SAW ketika melepaskan untanya setelah ia tunggangi, ketika ditanya, mengapa kau biarkan untamu begitu saja, dan ia menjawab bahwa aku bertawakal kepada Allah, Rasulullah katakan, tambatkan dulu untamu, kemudian barulah kau bertawakal kepada Allah. Di balik rasa tawakal itu kita harus ada ikhtiar. Setelah berikhtiar baru kita berdoa dan kemudian menyerahkan urusannya kepada Allah. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, orang-orang yang mulia, telah mengajarkan kepada kita. Dapatlah kita petik pelajarannya dari sebuah sirah yang terjadi di tahun 18 Hijriah pada waktu itu. Khalifah Umar radhiyallahu anhu bersama para sahabatnya pergi ke negeri Syam. Namun di negeri itu sedang mewabah penyakit taun Amwas. Sesampai di perbatasan, Umar memutuskan berhenti untuk tidak melanjutkan masuk ke negeri Syam. Dan gubernur Syam pada waktu itu, Abu Ubaidah Al-Jarrah, menemui mereka. Beliau meminta Umar tetap masuk ke dalam negeri Syam itu, karena ini adalah takdir Allah. Tetapi Umar radhiyallahu anhu ketika bertanya, meminta masukan dari sahabat Ansar dan Muhajirin, dan mereka para mujahid butuh Mekah, menjawab, wahai Abu Ubaidah, ketika engkau mendapati ada dua lahan untuk mengembalakan kambingmu, satu lahan yang kering dan gersang, satu lahannya lagi yang subur, maka kemanakah engkau akan mengembalakan kambingmu? Lahan yang kering dan gersang itu adalah takdir Allah. Lahan yang subur itu pun adalah takdir Allah. Kalau aku akan memilih untuk mengarahkan dan mengembalakan kambingku menuju lahan yang subur, masuk ke negeri Syam juga adalah takdir Allah. Pulang kembali ke Madinah juga adalah takdir Allah. Sehingga Khalifah Umar berkata, aku hanya berpindah dari satu takdir Allah ke takdir Allah yang lain.
Inilah pula yang ditegaskan oleh Abdurrahman bin Auf, sehingga menenangkan seluruh sahabat dengan perkataannya, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai kaum muslimin, apabila engkau mendengar satu negeri dilanda oleh satu wabah, maka hendaklah engkau tidak memasukinya, dan bagi mereka yang berada di dalam negeri itu, maka hendaklah ia tidak keluar. Sungguh ketika ia berketetapan dengan hatinya dan betul-betul meyakininya, tidaklah ada yang menimpa dirinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta ketika ia meninggal dunia, maka sungguh baginya adalah pahala syahid. Marilah bersama menjaga kebersihan diri dan sholat berjamaah dengan kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu berdoa dan memperbanyak amal soleh. Semoga Allah mengangkat bala ini dan menjaga kita semua dari wabah dan berbagai penyakit. Wallahu alam.